Halo Mbak Susan, gimana? Cerita dong dikit soal kami. Alhamdulillah, ini udah masuk trimester 3, udah ready banget. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar. Alhamdulillah aku dia sehat, bayi juga sehat, doain ya. Berarti udah berapa week? Lupa lagi, 7 bulan. 7 bulan ya pasti dari 7 bulan. Terus pengen tahu dong Kak, ngidam apa? Aku nggak tahu ya, aku tuh ngidam atau aku tuh kepengen makanan Indonesia karena kan kemarin aku di Jerman. Jadi nggak tahu ini antara ngidam sama aku pengen makanan Indo gitu. Jadi ya udah kayak banyak banget nih semua makanan Indonesia. Kepengenannya untuk Indonesia. Terus berarti susah dong dicari Jerman, akhirnya kemarin terbayarkan atau gimana? Susah, tapi aku dapat pas 17 Agustus, jadi di konsulat Indonesia di sana. Jadi emang bener-bener orang-orang Indonesia yang tinggal di sana tuh mereka pada masak. Jadi jualan makanan Indonesia, tapi cuma satu hari itu aja. Sisanya ya masak sendiri. Akhirnya terbayar di sini ya. Terbayar. Terus Kak pengen tahu dong, Kak Susan tuh kalau mama yang santai atau super siapin segala detailnya sekarang? Belum tahu lagi, belum tahu kayaknya aku orangnya detail banget. Jadi apa ya, seneng buat preparing ini itu segala macam, perhatiin banget. Apa aja yang jadi siapin Kak sekarang? Nah, aku tuh belum banyak banget persiapan. Yang jelas sih mental ya. Karena ternyata nggak semudah itu juga buat buat ngerasain menjadi ibu itu seperti apa. Terus banyak belajar, aku harus menjaga bayi dalam perut itu seperti apa, baik nanti dia pas lahir itu aku harus kayak gimana. Jadi aku selama ini lebih ke persiapinnya ke situ, gimana cara menjadi ibu yang siap dan baik. Tapi lebih kayak merupakan bayi dari awal Kak? Atau gimana? Udah sebagian. Udah ada bayangan belum Kak mau lagi-lagi? Belum tahu lahiran gimana, bingung. Ini aja masih belum tahu kayak nanti lahiran gimana ya. Maklum anak pertama. Tapi kan biasanya kan anak pertama tuh excited ya Kak. Kamu ini termasuk yang ikut kelas gitu nggak sih Kak? Kelas menyusui atau kelas newborn care atau gimana? Kayaknya menyusui nanti pas 9 bulan nggak sih? Iya. Kayaknya kalau menyusui belum deh kelas menyusui, cuman newborn care gitu kan? Iya, tapi udah ngikutin kayak yoga gitu ya. Ya tapi aku tuh waktu itu ikutan yoganya di Jerman. Jadi aku nggak ngerti karena dia pakai bahasa Jerman. Habis itu aku nggak datang. 1,5 aja mau diem kayak apa ini, ngapain? Kak, waktu di Jerman itu waktu di sana tuh kakak sendiri atau masih bareng suami waktu pas di Jerman? Di Jerman Ya. Aku di Jerman bareng sama suami aku. Terus di sana juga ada kakak ibu, kamu mungkin apa kayak mungkin ya ini baru pertama kali ya maksudnya ini terus punya rasa takut nggak sih atau cemas gitu nggak sih Kak? Iya, Sendiri. aku takut banget pas aku pertama kali lihat flashback kalau aku hamil. Jujur aku emang udah pingin banget punya anak, tapi ternyata pas lihat flashback tuh pas tahu aku hamil, bukan takut yang gimana gitu ya, takutnya tuh kayak aku takut nggak bisa jaga dia gitu. Karena kan masih waktu aku tahu tuh masih 4 mingguan gitu, masih 1 bulan. Jadi aku lebih ketakutnya gimana cara ngejagain dia supaya dia tetap aman gitu dalam perut aku. Lebih ketakutnya tuh di sini. Sama
habis ini aku harus apa ya, apa yang harus aku preparein ya gitu, supaya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang aku buat. Tapi akhirnya sekarang sudah membaik atau gimana kan dari ketakutan yang kemarin itu? Karena udah 7 bulan kan, jadi kayak udah agak sedikit lega, tapi tetap aku ada lah ketakutan kayak kalau mau makan nih, hal kecil kayak makan, aku bener-bener setiap ke resto atau apa mau makan daging tuh, tolong ya saya lagi hamil, make sure ya si dagingnya bener-bener matang. Terus kalau misalnya dagingnya belum matang itu aku ketakutan. Kayak misalnya aku makan ayam yang masih ada pink dikit tapi udah ketelan gitu. Kayak ampun nanti ini kenapa-napa nggak ya, gimana nggak ya? Gitu. Berarti sempat benar-benar sensitif itu ya Kak akhirnya. Sampai sekarang gitu. Oh sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena kan katanya nggak boleh ya makan yang sushi kayak gitu. Iya, kayak masih ada merah gitu nggak boleh. Jadi karena kalau di restoran bukan kita yang masak kan kita nggak bisa kontrol, jadi kayak agak takut gitu. Tapi sempat ngobrol sama suami tentang masalah itu, akhirnya gimana Kak, ada respon suami Untungnya sendiri? dia juga emang apa ya, dia ngerti dan kita tuh sama-sama cari tahu apa aja yang diperbolehkan sama apa aja yang nggak dibolehin sama ibu hamil. Jadi bukan aku aja yang ngejaga, tapi dia juga jaga gitu. Kayak dia kalau misalnya, untungnya sih di Jerman jarang ya apa yang merokok gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ada asap rokok gitu-gitu, dia tuh ini banget, aware banget. Ada asap rokok, ayo pindah. Berarti lebih kerasan posisi hamil di Jerman dong Kak ketimbang di Indonesia atau gimana? Kayaknya sama aja sih, cuman kalau di sana bedanya setiap aku mau makan makanan Indonesia aku harus ini apa, buka video buat cara bikinnya. Gitu. Tapi seru banget hamil tuh. Excited berarti kamu. Tapi sempat ngalamin anifeksia Kak? Anxiety gitu Kak. Ketakutan atau anxiety. Itu gimana sih Kak? Sempat Aku tuh lebih ke anxiety-nya gara-gara nanti lahirannya gimana ya, apa ya rasanya ngelahirin tuh gimana, karena kan ini juga jadi masalah karena aku tuh sering banget nontonin video di TikTok. Kayak oh iya mereka nge-review lahiran normal kayak gimana gitu, terus aku baca komen-komennya itu tuh bikin aku jadi anxiety. Terus ada yang lahiran sesar, terus reviewnya apa orang-orang komen gimana, itu bikin aku anxiety, jadi kayak terus aku harus gimana gitu. tapi sering kayak kambuh-kambuh gitu berarti Kak? Bisa dikatakan sering berulang-ulang kambuh atau tiba-tiba atau? Tergantung kalau harus ke trigger. Oh, tapi jadi akhirnya pengaruh ke kondisi tubuh nggak sih Kak atau mungkin? Tapi nggak ya, alhamdulillahnya nggak parah. Jadi kayak aku ketakutan, kadang sesak nafas sebentar, habis itu coba buat tenangin udah. Kak, biasanya kalau ibu hamil tuh bisa kan punya ketakutan, fobia atau maksudnya apa ya, sesuatu yang bikin dia trauma itu gimana Kak? Maksudnya kalau Kakak kayak pernah ada alamin hal yang itu, untuk kondisi sekarang Kakak hadapinya gimana gitu? Kalau misalnya ada gitu. Pernah ngalamin? Harus banyak lebih tenang sih, banyak lebih tenang, jangan kecapean. Kayak sekarang aku selama hamil ini aku benar-benar istirahat, tapi bukan istirahat yang tidur terus tiap hari di rumah enggak. Jadi enggak, udah apa lagi berhenti dulu sama syuting. Jadi biar apa ya, kan ternyata hamil ini benar-benar energinya keambil banget, terus bayi juga butuh nutrisi banyak dari kita, jadi aku lebih fokus ke situ. Berarti sekarang posisi nggak LDR kayak Enggak, antara alhamdulillah. Indonesia Jerman gitu? Enggak. Nah, ya. Berarti akhirnya ngalah siapa nih, suami atau lebih banyak bersama Enggak di sih, rumah karena tuh? emang dia juga udah tinggal sini. Cuman kemarin lagi ada kerjaan sih. Oh berarti tuh ada kerjaan aja nemenin suami berarti gitu. Oke Kak, kan ini kan lagi kebahagiaan dirimu tentang hamil ya.
Tapi kan dulu sempat ada rasa apa ya, takut pernikahan, trauma itu gimana Kak? Banyak berdoa, jujur aku takut. Tapi yang namanya hidup, kita kalau mau terus-terusan apa ya menghadapi ketakutan juga capek sendiri. Jadi ya udah pasang aja. Dan alhamdulillahnya aku ketemu sama suami aku tuh, aku ngerasa dia bisa nutupin semua apa yang aku tuh takutin selama ini gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu terus. Berarti sekarang trauma-trauma hal-hal kayak gitu sudah hilang Kak, begitu dengan ada kebahagiaan dengan suami, apalagi tambah ada calon anak juga. Berkurang sih, berkurang jauh. Berkurang jauh. Iya, tapi namanya apa ya, masa lalu itu kan kayak trauma apa yang udah pernah kita alamin, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa lupa ya. Tapi udah mencoba untuk berdamai gitu. Tapi masih ada rasa-rasa sedikit takut gitu-gitu. Kadang-kadang kalau ke trigger ya, tapi kalau enggak Tapi suami tahu kondisi itu juga nggak sih Kak? Kan trauma takut Iya. tentang itu sendiri. Kayaknya hampir semua orang punya trauma nggak sih? Gitu. Jadi emang bagusnya dikomunikasi. Ini aku ada trauma ini, dia ada trauma apa, jadi bisa saling nutupin, saling lengkapin. Jadi posisi Kamila sekarang berapa bulan Kak? 7. 7. Sudah kelihatan calon baby perempuan atau laki Kak? Udah. Laki atau perempuan ini ya? Apa masih merahasiakan Masih itu? rahasia. Oke. Biar surprise nanti, biar ada konten gitu. Oh gitu. Berarti persiapan pun belum ada ya, 7 bulan ini persiapan. Aku pengen ini sih apa, ngajian ya 7 bulanan ya, katanya ada. Jujur aku tuh masih belum ngerti gitu-gitu, makanya aku masih banyak cari tahu, masih banyak nanya kayak 7 bulanan itu kayak gimana, apa yang harus dilakuin gitu. Tapi persiapan untuk babynya sendiri juga belum ada Kak, masuk ke 7 bulan ini. Lebih ke akunya sih, akunya yang mempersiapkan untuk nanti lahiran itu seperti apa, terus banyak belajar. Jadi aku kayak sekarang tuh udah mulai, jadi rumah sakit kayak di Jerman gitu-gitu tuh mereka ada buka kelas untuk ngasih education gitu, lahiran normal itu seperti apa gitu. Iya, terus cara parenting itu seperti apa, nanti proses apa yang aku rasain itu tandanya sudah mau melahirkan, terus pernafasannya gimana gitu-gitu. Aku ikutan dari rumah sakit. Berarti akan mau balik lagi ke Jerman Kak? Nah itu belum tahu. Oh belum tahu. Iya, belum tahu, masih bingung. Ada lagi? Oke, mungkin terakhir berharap dengan kondisi kehamilan ini ke depan seperti apa yang mau sampaikan? Berharapnya kondisinya terus baik, terus sehat. Kalian juga di sini semuanya sehat, baik. Itu pasti yang terbaik. Doain ya. Lancar ya. Lancar ya? Makasih. Lancar. Makasih.